ya cuma itu tadi ada informasi pernah melihat penampakan ya tadi yang dibilang katanya apa nonik Belanda. Nonik Belanda berarti pakai baju putih gitu ya kira-kira, perempuan baju putih gitu. Nggak ada deskripsi itu. Selain nonik Belanda mungkin ada? Ada laki-laki itu ada ya, jadi pakaian kayak apa gayanya Soekarno. Gaya itu Soekarno ketika dia sudah jadi beliau sudah jadi presiden gitu ya, dan gaya pakaiannya seperti itu. Pembaca Jawa Pos Radar Mojokerto dan pemirsa RMTV, rubrik misteri kali ini kita akan menelusuri gedung sekolah SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Gedung sekolah ini sudah ada sejak zaman Belanda dan konon menjadi tempat bersekolah bagi keturunan para Belanda dan juga para bangsawan. Di gedung sekolah ini pula Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah mengenyam pendidikan. Beliau bersekolah di sini sejak 1912 hingga 1916. Dalam beberapa literasi juga diungkapkan bahwa Presiden Soekarno pernah memiliki hubungan asmara atau istilahnya pacaran dengan salah satu keturunan Belanda semasa sekolah di sini. Di samping itu, mengingat bangunannya yang sudah lama berdiri sejak zaman Belanda, ada berbagai cerita misteri dan juga kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh siswa, guru maupun warga sekolah. Untuk mengulas tentang berbagai kejanggalan atau kejadian misteri itu, saya akan dipandu oleh beberapa warga sekolah ini. Ini berarti ruang kelas ini berapa? Dipakai ruang kelas 9 ini Mas. Kelas 9. Ada 8 rombongan belajar, yang depan ini kelas 9 semua. Oke, siap. Kalau yang bagian sana ini mungkin juga ruang kelas ini? Iya, ruang kelas. Oke. Pak Mulip, ini kan kita tadi sudah jalan-jalan lihat ini. Pak, boleh diceritakan dulu Pak, sebenarnya SMPN 2 Kota Mojokerto ini gimana sejarahnya? Iya, SMP 2 Mojokerto ini memang berdiri sudah lama ya. Kapan berdirinya memang kami nggak punya data itu, tapi yang pasti tahun 1912 itu sudah ada ini. Siap. Menurut sejarah kan presiden kita pertama Bapak Insinyur Soekarno pernah bersekolah di sini, dan itu mulai tahun 1912 itu. 1912. Ya, saat itu namanya ILS. ILS. Itu sekolah Belanda. Khusus Belanda. Iya, jadi anak-anak Eropa, anak-anak bangsawan. Nah, makanya Soekarno kecil saat itu bisa bersekolah di sini karena Soekarno termasuk anak bangsawan. Oh, itu sejak maksudnya sejak masuk sekolah langsung sekolah di sini atau pindah Pak? Enggak, sebelumnya di
sekolah Ongkoluru yang sekarang SD Purwo Tengah itu. Kemudian melanjutkan pindah ke sini karena di sana memang sekolah untuk anak-anak pribumi. Sebelum ke Surabaya, beliau sekolah di sini dulu. Dan saat ini kan sekolah ini sudah ditetapkan sebagai sekolah cagar budaya atau gedung cagar budaya. Sejak kapan itu, Pak? Sejak 2020 kemarin, insya Allah ya. 2020. Sebagai cagar budaya. Sebagai cagar budaya. Karena kalau itu karena bangunan ini sudah lama dan termasuk peninggalan Belanda begitu, Pak? Iya, dan insya Allah bangunannya kan masih utuh. Ya memang kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat tadi arsitekturnya memang masih ini ya, khas Belanda. Iya, betul. Ini betul. pernah direnovasi kah atau diganti gitu, Pak? Kalau ini tidak pernah, jadi kondisinya seperti ini. Kami hanya merawat saja, yang melakukan pengecatan. Ya. Kalau renovasi tidak. Cuma yang lantainya ini yang kayaknya memang ini sudah berubah. Dan kapan ini berubahnya kami sendiri juga nggak tahu. Tapi kalau untuk pintu, kusen, jendela, itu atap apa namanya, plafon itu masih sudah aslinya seperti itu. Dan bentuk bangunannya pun khas seperti Belanda, Pak ya, maksudnya ada jendela besarnya, terus pintunya besar, jendelanya ya besar, sehingga sirkulasi udaranya dapat. Iya. Pak, ini salah satu ruang kelas dan tampaknya masih dipertahankan, guys. Iya, benar Mas. Kalau kita lihat bentuknya, arsitekturnya kan, ya seperti ini, aslinya seperti ini. Coba itu apa plafon ya, atapnya. Dan bentuknya aslinya seperti ini ya. Kalau ruangan kelas Soekarno itu mana, Pak? Di sebelah ini, sebelah. Ayo kita ke sana. Sebelah mana berarti, Pak? Sebelah sana, Mas. Ayo. Yang ini. Ya, ini Mas, ini yang kami jadikan ruang Soekarno. Jadi ini ruang kelas. Ini salah satu ruangan yang menurut sejarah pernah ditempati oleh Kusno atau Soekarno kecil ya. Dan ruangannya ini Pak, nggak beda dengan yang sebelah tadi. Sama ya. Bangku-bangkunya ini. Memang ini bangku ini kan sudah terbatas nih jumlahnya, Mas. Ya tinggal ini yang kami pasang di ruangan ini untuk mengenang atau setidaknya anak-anak terinspirasi lah dengan sejarah bahwa Soekarno pernah belajar di sini. Makanya kita hadirkan bangku-bangku semacam ini. Ini berarti bangku asli di sekolah ini zaman dulu atau? Iya, ini kuat sekali ini. Zaman dulu ini Pak ya. Termasuk yang perabotan yang dipertahankan selain bangku, meja kursi juga seperti lampu ini juga Pak. Ya. Lampu-lampu dan sebagainya. Nah, kalau dari sejarahnya dulu Soekarno itu tahun 1912 di sini. 1912 itu Soekarno mulai belajar di sekolah ini. Ya, setelah sebelumnya beliau di sekolah pribumi yang sekarang SD Purwo Tengah itu. Dan di ruangan inilah dulu Soekarno pernah belajar ya bersama anak-anak seusianya dari para keturunan dari Belanda dari orang-orang Eropa. Iya benar. Pak, kalau lihat dari ceritanya karakternya Soekarno dulu itu kan yang banyak ingin tahu, itu kira-kira duduknya itu di bangku mana? Itu sulit ya kita menjelaskan. Cuman kalau kita lihat Soekarno itu kan karakternya anak yang selalu pengen tahu gitu ya, keingintahuannya sangat tinggi. Ya, kalau melihat karakternya semacam itu, kira-kira loh ya, itu duduknya di depan. Ya. Termasuk sejak kecil kan Soekarno punya karakter atau jiwa pemimpin. Siap. Nah, itu kira-kira di depan. Pak, kalau untuk sekarang ruangan ini dimanfaatkan untuk apa berarti? Ini kami memang memfungsikan ruang ini untuk apa ya, untuk melayani tamu yang pengen tahu Soekarno dulu katanya pernah belajar di sini itu ya. Nah itu, jadi memang kami manfaatkan untuk ya mengenang zaman Soekarno belajar di sini. Gitu. Satu ruangan ini aja? Satu ruangan ini saja. Dikhususkan? Yang lainnya kami pakai untuk anak-anak belajar. Kalau di sini nggak ada kegiatan belajar mengajar apa nggak dipakai ya? Iya, tidak ada. Dan di sini masih
bangku-bangku ini memang ditata sedemikian Iya. begini ya. Kalau dipakai belajar nggak cukup Mas. Ini hanya cukup berapa anak ini. Ya. Pak, mengingat gedung Ya. sekolah ini sudah ratusan tahun ya. Selain di luar sejarahnya tadi, ada juga cerita mistisnya kah atau apa gitu nggak Pak? Gedung ini. Iya. Kalau cerita itu ya pernah ada, cuman kan saya pribadi kan nggak pernah tahu ya. Seperti yang diceritakan beberapa orang itu bener enggak itu kami juga nggak bisa memastikan. Lokasinya di mana Pak? Sebelah mana? Nggak, itu biasanya nggak selalu nggak di mana itu enggak, tapi biasanya di beberapa tempat itu. Salah satunya kayaknya memang pernah diceritakan di sana. Oh, ruangan kelas. Tapi apa ya, bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Jadi ada penampakan tapi ya biasa saja itu. Gitu ya. Jadi nggak terus dengan itu kemudian takut apa makhluk yang kelihatan jahat itu enggak. Penampakannya berupa apa Pak? Ya manusia. Oh, maksudnya orang Belanda gitu. Ya katanya gitu, katanya begitu. Di ruang sebelah sana. Cuma ini bener apa enggak juga nggak tahu juga. Berarti itu berangkat dari pengalaman mungkin siswa dan guru-guru gitu Pak yang pernah jenengan. Ya, jadi pernah ada cerita dari guru yang itu menerima cerita dari anak-anak, dan juga ada guru yang ya katanya juga pernah melihat itu, tapi tampaknya juga nggak ada masalah, ya fine-fine saja. Itu berarti noni Belanda yang muncul itu berarti penampakannya muncul gitu aja atau gimana ceritanya waktu itu Pak? Yang jenengan tahu? Ya katanya pernah melihat gitu, tapi ya kemudian nggak terus berbaur gitu, enggak ya. Dia melihat sesuatu terus ya hilang gitu. Sebelah sini Pak ya? Ya katanya ya di daerah sini ini ya. Ini, Pak, ya? Ini untuk kelas berapa Pak tadi Pak? Ini kelas 9 Mas, jadi semua ruang yang di depan tadi sama 2 ruang ini memang dipakai untuk kelas 9. Dan sampai sekarang masih dipakai. Nggak ada Pak itu cerita dari siswa-siswa yang di sini gitu dulu mungkin kejadian atau pengalaman apa gitu Pak? Nggak ada sih kejadian yang aneh-aneh, enggak. Ya cuma itu tadi ada informasi pernah melihat penampakan ya tadi yang dibilang katanya apa noni Belanda. Noni Belanda berarti pakai baju putih gitu ya kira-kira, perempuan baju putih gitu. Nggak ada deskripsi itu. Selain noni Belanda mungkin ada? Ada laki-laki itu ada, ya. Jadi pakaian kayak apa gayanya Soekarno itu. Soekarno ketika dia sudah jadi beliau sudah jadi presiden gitu ya. Dan gaya pakaiannya seperti itu. Cuman bener apa salah itu juga. Dan itu yang diceritakan oleh guru-guru dan inilah ya warga sekolah sini lah Pak ya. Pak, berarti secara spesifik tempatnya penampakan itu di mana Pak? Berarti yang pernah diceritakan? Spesifik enggak ya, tapi katanya di daerah sini itu. Di ruangan ini ya. Dan noni yang juga pria berpenampilan seperti Soekarno gitu ya. Kalau berdasarkan ini ada juga cerita yang dari alumni dan sebagainya itu dulu di sini juga ada ini ruangan kesenian tempat menyimpan gong. Oh, ada di ini Mas, ini tempat sini, ya, ini dulu memang dipakai untuk menempatkan peralatan gamelan. Ini alat-alat di sini. Cuman sekarang sudah saya ubah ini jadi ruang pameran. Pak, dulu ada cerita di sini katanya gamelan dan sebagainya itu sering ini kadang kala bunyi sendiri atau apa gitu, ada cerita itu juga enggak Pak? Pernah sih ada cerita seperti itu, ya. Cuman saya yang nggak bisa memastikan cerita itu memang benar apa enggak. Tapi bisa jadi memang karena memang kan ini masih ya di area bangunan tua ini gitu ya.
Dan dulunya waktu jadi ruang kesenian itu sering dipakai di sini atau gimana, Pak? Iya, jadi memang dimanfaatkan untuk anak-anak berlatih karawitan di sini. Oh, di ruangan ini. Betul. Oh, enggak dipindah ke ruangan lain atau ke aula dan sebagainya. Sekarang kami pindah di aula di depan sana. Oh, alasan pemindahannya itu ada kaitannya dengan? Oh, enggak. Saya pindah itu karena ini saya manfaatkan sebagai ruang pameran. Ruang pameran. Kalau di sini kan untuk gamelan kan tidak representatif. Kami carikan tempat yang lebih luas lagi. Makanya kami taruh di aula. Dan beberapa ini Pak, alat-alat ini. Ya, kalau ini hanya untuk properti saja ini, Mas. Kan kami punya alat gamelan yang baru, ini yang lama kami pakai untuk hiasan aja. Pak, kalau aktivitas siswa sendiri sebenarnya yang lebih banyak itu di area depan kah atau bangunan deretan belakang ini atau sama aja, Pak? Sama saja sih. Masalahnya kan kami punya ruang ya ini saja, dan ini dipakai oleh aktivitas anak-anak. Dan konsentrasinya memang banyak di sini, Mas. Banyak di sini. Ini perpustakaan. Siap. Ya. Ini tempat anak-anak istirahat. Dan maksudnya di sini ya, maksudnya aktivitas kalau sekolah sehari itu ya wajar, rame biasa juga, rame. Nggak ada yang dihindari kah atau lebih nggak ada gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Makanya kami kan ya cerita itu pernah ada, cuman kan kami juga nggak tahu pasti, dan warga sekolah juga nggak mempermasalahkan itu. Pak Mulid, dengan cerita penampakan sosok noni Belanda dan pria itu, siswa dan guru itu terganggu nggak, Pak? Ya, kayaknya nggak terganggu sama sekali ya, karena ya tadi saya bilang di awal, kehadiran mereka itu bukan merupakan sosok yang menakutkan, bukan sosok yang kejam gitu ya. Bahkan ada informasi yang pernah melihat itu ketika mereka sedang belajar terus mereka rame itu, terus ada pesan jangan rame saja, ayo belajar, misalnya begitu. Pesan itu dari? Ya dari sosok itu tadi ya. Makanya ketika melihat itu kaget, tapi kan itu pesan yang bagus itu ya. Itu artinya diterjemahkan gitu atau ada suara gitu atau gimana, Pak? Dia melihat ya, jadi melihat sosok itu kemudian menyampaikan pesan seperti itu. Jangan rame, jangan berisik, ayo belajar. Artinya auranya positif, Pak, ya? Insya Allah auranya positif. Makanya tidak mempermasalahkan hal semacam itu. Pak, dari berbagai literatur, waktu Soekarno sekolah di sini itu juga katanya pernah punya pacar atau menjalin hubungan asmara dengan anak keturunan Belanda, itu sebenarnya gimana, Pak? Iya, bisa jadi sih memang begitu ya, karena karakter anak muda ya, dan yang bahkan yang saya baca memang Soekarno sengaja berpacaran dengan salah satu noni ya, teman sekolahnya, itu untuk memperkuat atau untuk belajar bahasa Belandanya, itu yang saya tahu gitu ya. Dan itu waktu sekolah di sini, Pak? Waktu sekolah di sini itu informasi yang pernah kami dapatkan. Artinya mereka meskipun SD tapi sudah ini ya, berpacaran gitu. Ya mungkin orang menyebut pacaran, tapi apakah itu pacaran apa enggak? Kami kan enggak tahu ya. Karena di sejarahnya kan dulu katanya pernah ciuman atau gitu bareng ya. gitu. Oh ya. Ada informasi seperti itu juga, Pak? Ya bisa jadi ya. Pak, kalau dari penampakan noni itu kira-kira ada hubungannya dengan pacarnya Soekarno tadi atau mantan pacarnya itu lagi enggak? Apalagi yang seperti itu kami malah nggak tahu pasti itu ya. Bisa dipastikan. Kan banyak noni ya. Noni yang muncul itu apakah yang dulu katanya pacarnya Soekarno? Nggak bisa ditentukan. Iya. Siap, mari. Oke. Untuk yang penampakan noni Belanda itu pakaiannya serba putih gitu memang ya? Serba putih seperti pakaian gaun kemantin. Jadi orangnya itu
kurang lebih umur-umurannya itu kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Cantik dan rambutnya itu sebau.